응, 왔어. 언니, 가사 있는 음악 틀지 마. 나 헤어진 거 알지? 아니 뭐 어쩔 거야. 지가 안 짓이 있는데. 야, 아무하고나 데이트하고 그런 사람은 아닙니다. 뭐 진짜 조상이 도왔어. 재활용 쓰레기장만 돌면 끝나요. 개. 선생님. Wanita bernama Jisung ini sedang membuka paketnya sendiri dan menemukan bahwa barang yang diterima sangat berbeda dari yang diinginkan, sehingga ia hanya bisa kecewa dan membuangnya ke samping. Pada saat itu, ia mendengar seorang pria yang akan menikah sedang membanggakan petualangan cintanya di belakang tunangannya. Hal ini membuat Jisung tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa jatuh cinta mungkin seperti membuka paket. Sebelum dibuka, siapapun tidak akan tahu apakah yang diterima adalah sampah. Setelah itu, Jisung memposting ciri-ciri fisik dan ucapan pria itu di internet, dan benar saja, tidak lama kemudian ada kenalan yang mengenali identitas pria itu, sehingga pernikahannya dengan tunangannya pun dibatalkan. Jisung datang ke hotel melihat pengumuman pembatalan pernikahan, dan berharap dalam hidup ini benar-benar ada mesin yang bisa membedakan baik buruknya karakter seseorang dalam sekejap. Namun, yang mengejutkan, mesin seperti itu benar-benar muncul di sisi Jisung. Inilah drama Korea yang akan kita bawakan hari ini, dengan judul Please Don't Date Him. Drama ini menceritakan tentang Jisung yang ingin jatuh cinta, tapi juga ingin menghindari pria brengsek, sehingga ia menciptakan kulkas AI yang bisa membedakan orang-orang bermasalah. Dan dari situ dimulailah komedi romantis. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. 제발 정신 좀 차리자. 없습니다. 무슨 일을 하는지, 어디서 일하는지. 지금 와요? AI 참견. Cerita dimulai dengan menampilkan Jisung. Dia adalah seorang pengembang produk elektronik yang belakangan ini sedang mengembangkan kulkas AI pintar. Suatu hari, ia sedang memperkenalkan fungsi kulkas kepada presiden perusahaan, menjelaskan bahwa kulkas ini dapat mengingat kebiasaan makan pemiliknya dan memberikan pilihan makanan yang paling sesuai berdasarkan informasi yang diberikan pemilik. Setelah selesai, Jisung menggunakan informasinya sendiri untuk menguji. Namun jawaban kulkas tidak sesuai dengan pertanyaan. Jelas sekali, kulkas mengalami kesalahan sistem. Presiden sangat marah, dan Jisung hanya bisa berjanji dengan enggan untuk segera memperbaiki kesalahan tersebut. Saat jam pulang kerja, rekan-rekan kerjanya cepat-cepat pulang ke rumah, Jisung hanya bisa lembur sendirian di kantor. Ia berulang kali menguji kulkas, namun tetap saja jawabannya tidak sesuai. Hal ini membuat Jisung kesal dan menendang kulkas itu dengan keras. Tak disangka, tendangannya membuat kulkas mulai mengeluarkan asap. Dalam kepanikan, Jisung segera menelepon pemadam kebakaran. Jungkook adalah seorang pemadam kebakaran yang tidak pernah menggunakan produk elektronik, bahkan tidak memiliki ponsel pintar. Biasanya, ia mendapatkan informasi dari tim melalui rekannya, Park Sun. Saat itu, ia dan Park Sun menerima laporan kebakaran dan segera menuju alamat Jisung. Di perjalanan, Jungkook membimbing Park Sun untuk mengambil rute tercepat, ingatannya yang tajam setara dengan navigasi pintar. Jungkook tiba di kantor dan melihat Jisung tidak tahu cara menggunakan alat pemadam api, lalu ia mengajarinya. Namun, ia malah disemprot busa oleh Jisung. Setelah itu, ia memeriksa kulkas yang berasap dan menilai bahwa kebakaran terjadi karena tekanan eksternal. Jisung teringat tendangannya tadi dan langsung sadar bahwa dialah penyebabnya. Saat Jisung sedang menyiapkan bahan untuk merakit ulang kulkas, ia bertemu tunangannya yang menunggunya di bawah. Tunangannya adalah seorang dokter gigi, dan mereka akan segera menikah. Namun, setelah mengalami masalah besar, Jisung tahu malam itu ia tidak akan bisa tidur. Jadi ia meminta tunangannya pulang duluan. Jisung memperbaiki kulkas dan dengan cepat menyelesaikan sinkronisasi data. Kemudian ia kembali menguji kulkas, kali ini menggunakan informasi presiden. Yang mengejutkan, kulkas yang telah dirakit ulang tidak hanya bisa merekomendasikan makanan yang sesuai berdasarkan kondisi Jisung, tetapi juga bisa menampilkan data pribadi presiden.
bahkan catatan konsumsi dan informasi pribadi lainnya. Jisung sangat bingung dengan hal ini. Ia lalu menguji dengan informasi rekan kerjanya, dan data yang muncul tetap sangat lengkap, membuat Jisung semakin tidak mengerti. Di bawah gedung kantor Jisung ada sebuah kafe. Pemiliknya adalah mantan rekan kerjanya yang membuka kafe setelah resign. Selain Jisung, sahabat mereka Yisul juga sering datang. Yisul adalah petugas desinfeksi yang khusus menangani pencegahan di berbagai tempat. Yisul selalu tertarik pada pria yang hanya bagus di permukaan, membuat pemilik kafe dan Jisung merasa tak berdaya. Namun Yisul yang sedang jatuh cinta tidak menyadarinya, dan bahkan ingin berinvestasi dalam bisnis pacarnya. Padahal ia sendiri sudah terlilit hutang, sehingga ia hanya bisa manja dan meminjam uang pada Jisung. Namun, Jisung memang tidak menyukai pacar Yisul, jadi ia langsung menolak. Setelah makan bersama teman-teman, Jisung kembali ke kantor dan menerima telepon pinjaman uang dari Yisul. Dalam percakapan, Jisung secara spontan menyebutkan ciri-ciri pacar Yisul. Tak disangka kulkas langsung menampilkan banyak informasi pribadi tentang pacar Yisul. Jisung menemukan bahwa aset pacar Yisul negatif dan pernah meminjam uang dari banyak wanita. Selain itu, dari isi pesan pacar Yisul, Jisung tahu bahwa ia akan bertemu wanita lain di kafe. Jisung segera mengajak Yisul pergi ke kafe itu, dan benar saja, pacar Yisul muncul tepat waktu untuk bertemu selingkuhannya. Mendengar percakapan mesra mereka, Yisul akhirnya melihat sifat asli pacarnya yang selingkuh dan penipu. Ia marah dan menyiramkan jus ke wajah pacarnya, lalu pergi dengan penuh percaya diri. Setelah berhasil membuktikan data, Jisung semakin bingung mengapa kulkas memiliki data pribadi yang begitu lengkap. Keluar dari kafe, Jisung kebetulan bertemu tunangannya yang sedang bersama teman-temannya. Namun teman-temannya memandang Jisung dengan tatapan aneh. Jisung kembali ke kantor, memandangi kulkas, tidak mengerti apa penyebab perubahan ini. Ia mencoba memformat ulang kulkas, dan setelah dinyalakan kembali, Jisung mengujinya dengan datanya sendiri. Kali ini kulkas kembali normal, hanya merekomendasikan makanan yang sesuai berdasarkan informasi yang diberikan. Saat itu, Jisung menerima pesan dari tunangannya. Namun kulkas seperti merasakan sesuatu dan diam-diam mengaktifkan chipnya lagi. Jisung kembali menguji dengan data tunangannya. Tak disangka kulkas kembali seperti sebelumnya, mengungkapkan informasi pribadi tunangannya. Jisung menemukan bahwa tunangannya diam-diam membagikan foto pribadinya di grup chat teman-temannya. Dan dibalik sikap lembut dan perhatian sehari-hari, ternyata penuh keluhan dan ketidakpuasan terhadap Jisung. Sisi gelap tunangannya membuat Jisung tidak bisa menerima. Namun catatan chat dan video yang ditampilkan kulkas membuat Jisung tidak punya pilihan selain percaya pada wajah palsu tunangannya. Membuatnya sangat sedih. Setelah pulang ke rumah, Jisung yang sedih memposting pengalamannya di media sosial untuk mengingatkan wanita lain agar waspada terhadap pria brengsek. Setelah memposting, Jisung memutuskan untuk membalas dendam pada tunangannya. Ia mengundang tunangannya ke rumah. Tunangannya datang membawa sebotol anggur merah, berpura-pura merasa terhubung secara batin dengan Jisung. Karena tahu anggur di rumah Jisung sudah habis. Padahal semua itu ia ketahui dari kamera pengawas yang ia pasang sendiri di rumah Jisung. Dengan alasan demi keamanan Jisung yang tinggal sendiri, padahal sebenarnya hanya untuk memuaskan keinginan mengintipnya. Setelah masuk, Jisung meminta tunangannya mandi dulu. Mendengar harus mandi, tunangannya sangat bersemangat dan langsung masuk kamar mandi. Setelah ia masuk, Jisung segera mengambil ponsel dan memotret tunangannya yang telanjang, memberitahu bahwa ia sudah tahu sisi gelap tunangannya di grup chat, dan mereka tidak mungkin menikah. Ia lalu mengancam dengan foto telanjang itu. Jika tunangannya menyebarkan foto pribadinya, maka foto telanjang tunangannya juga akan tersebar ke seluruh dunia. Akhirnya, Jisung marah dan mencabut kamera pengawas, melempar ponsel tunangannya keluar jendela. Setelah putus dengan tunangannya, Jisung kembali ke kantor dan ingin menghapus data tentang tunangannya di kulkas. Namun tidak peduli bagaimana ia mengubah program, ia tidak bisa menghapusnya. Jisung akhirnya duduk di lantai dan menangis, merasa hidupnya sangat sulit, baik dalam pekerjaan maupun cinta. Setelah menangis, Jisung duduk diam di samping kulkas. Saat itu, kulkas secara aktif menanyakan menu apa yang diinginkan Jisung.
Dengan sedih, ia menyebutkan informasinya, dan kulkas merekomendasikan makanan berikutnya, yaitu sup doenjang yang belum pernah ia makan. Setelah itu, kulkas menampilkan data pribadi Jisung dan bahkan video wawancara saat ia masih kuliah. Melihat dirinya yang polos di video, Jisung merasa terinspirasi oleh dirinya yang dulu percaya diri dan optimis, meski gagal wawancara. Setelah pulang kerja, Jisung memutuskan untuk makan sup doenjang, dan orang yang duduk di meja sebelah adalah Jungkook. Saat membayar, Jisung baru tahu bahwa toko itu hanya menerima uang tunai, sedangkan ia tidak membawa cukup uang. Dalam keadaan canggung, Jungkook membantu Jisung membayar, dan Jisung sangat berterima kasih. Segera meminta nomor rekening Jungkook untuk mentransfer uang. Namun, Jungkook tidak membawa ponsel, hanya mengangguk dan pergi. Jungkook sering merawat kucing liar di kompleks apartemen dan sangat terkenal di situs resmi apartemen, dijuluki pemadam kebakaran yang hangat. Namun ia sendiri tidak pernah online dan tidak tahu apa-apa tentang itu. Jungkook paling suka pergi ke toko kaset tua untuk membeli kaset bagi Walkman-nya. Barang kuno yang sangat berarti baginya, karena itu adalah peninggalan dari ibunya. Setelah pulang ke rumah, Jisung memastikan tunangannya sudah pergi dan memeriksa rumah dengan cermat sebelum merasa tenang. Jisung punya kebiasaan, setiap kali merasa tidak bahagia, ia akan mulai merakit model mesin. Bagi Jisung, hati manusia tidak pernah ada jawabannya meski sudah diteliti. Tapi model mesin berbeda. Selama diteliti dengan cermat, pasti ada hasilnya. Keesokan harinya, Jisung memberitahu pemilik kafe dan Yisul bahwa ia sudah putus dan menceritakan semua perbuatan buruk tunangannya, membuat kedua sahabatnya marah membelanya. Namun, mereka juga penasaran bagaimana Jisung bisa tahu semua itu. Jisung tidak bisa menceritakan soal kulkas, jadi ia hanya mencari alasan aneh bahwa itu adalah bisikan dari dewa. Untungnya, pemilik kafe dan Yisul tidak terlalu curiga. Karena putus dengan tunangannya, pernikahan yang akan digelar juga harus dibatalkan. Jisung lalu mengajak orang tuanya bertemu untuk memberitahu hal ini. Orang tuanya sudah bercerai. Ayahnya adalah pemilik toko kaset yang sering dikunjungi Jungkook. Mendengar pembatalan pernikahan secara tiba-tiba, kedua orang tuanya sangat terkejut. Namun Jisung tidak bisa mengungkapkan alasannya, hanya mengatakan tidak ingin menikah karena alasan pribadi. Meski orang tuanya selalu bertengkar saat bertemu, mereka tetap menghormati keputusan Jisung soal pernikahan. Suatu hari, Yisul membawa camilan ke kantor untuk menjenguk Jisung dan bermain dengan kulkas bersama rekan kerja lainnya. Saat itu, Jisung menyadari bahwa kulkas menjawab pertanyaan orang lain dengan normal. Hanya pertanyaannya sendiri yang menampilkan informasi pribadi. Saat itu, Jisung menerima telepon dari ibu tunangannya, yang tidak hanya memanggil Jisung, tapi juga ibunya Jisung. Ibu tunangannya berharap Jisung mau berdamai apapun masalahnya, dan tidak bertindak gegabah. Terpaksa, Jisung mengungkapkan kebenarannya. Namun ibu tunangannya tidak merasa bersalah, malah menuduh Jisung tidak tahu malu. Bahkan menyalahkan Jisung atas foto yang diambil. Mendengar ini, ibu Jisung tidak bisa menahan diri lagi dan menyerang tunangannya, membuat kedua ibu bertengkar hebat dan akhirnya bubar dengan tidak baik. Keluar dari kafe, ibu Jisung meminta maaf dan berkata, jika bukan karena ia bercerai, Jisung tidak akan diremehkan oleh ibu tunangannya. Namun, Jisung tahu itu bukan salah ibunya. Malam itu, Jisung minum bersama teman-temannya, meluapkan ketidakpuasan dalam hidup. Pemilik kafe dan Yisul yang mabuk kembali penasaran bagaimana Jisung bisa tahu semua perbuatan tunangannya. Namun Jisung tetap bungkam soal kulkas, membuat kedua sahabatnya merasa Jisung semakin aneh belakangan ini. Setelah putus, emosi Jisung naik turun, kadang berpesta dengan teman, kadang menangis sendiri di kantor. Setiap kali ke kantor, ia selalu memukul kulkas, merasa semua masalah bermula dari situ. Suatu hari setelah pulang kerja, Jisung mabuk di pinggir jalan dan dilihat oleh Jungkook yang sedang bertugas. Jungkook membantu Jisung bangun,
dan Jisung yang mabuk mulai bertingkah, hingga keduanya terjatuh dan barang-barang mereka tercecer. Kebetulan hari itu Jungkook membawa ponsel, sehingga mereka tertukar ponsel tanpa sengaja. Keesokan harinya, Jisung bangun dan menemukan ponsel yang tidak ada aplikasinya. Jelas itu bukan ponselnya. Karena hampir terlambat kerja, Jisung tidak sempat memikirkan soal ponsel dan buru-buru keluar. Ia bertemu Jungkook yang sedang menggendong kucing, dan Jungkook tersenyum ramah padanya. Jisung meminta bantuan Jungkook untuk mengetahui jadwal bus. Namun Jungkook tidak mengecek ponsel, melainkan mengandalkan pengalamannya untuk membimbing Jisung mengambil jalan pintas dan berhasil naik bus. Sesampainya di kantor, Jisung melihat presiden hendak menguji kulkas. Ia segera mencegahnya, namun tidak bisa menahan keinginan presiden untuk segera memperbaiki dan meluncurkan produk baru. Hal ini membuat Jisung sangat khawatir, karena kulkas selalu ada di kantor. Siapa saja bisa mengujinya saat ia tidak ada. Sehingga bug yang mengungkapkan data pribadinya seperti bom waktu yang bisa ditemukan kapan saja. Jisung berharap peluncuran produk bisa ditunda, namun presiden menolak dan tidak mau menunda lagi. Jisung hanya bisa pasrah. Presiden ingin menukar cuti pernikahan Jisung, namun Jisung langsung mengatakan tidak perlu cuti. Saat Jisung hendak menjelaskan, presiden dan kepala bagian sudah berasumsi bahwa Jisung menunda cuti demi peluncuran produk baru dan sangat memujinya, membuat Jisung tidak bisa berkata apa-apa. Rekan-rekan kerjanya melihat Jisung tampak kesulitan. Saat makan siang, mereka bergosip tentang alasan Jisung menunda pernikahan. Dan dari perubahan suasana hati, nafsu makan, dan kantuk Jisung, mereka menduga Jisung mungkin hamil. Lalu berencana menyiapkan hadiah untuknya. Saat itu, Jisung yang belum tahu rekan-rekannya sedang berimajinasi, menerima telepon dari nomornya sendiri. Orang di seberang mengajaknya bertemu di taman untuk menukar ponsel. Setelah sampai, Jisung baru tahu orang itu adalah Jungkook. Jungkook dengan malu-malu memberitahu Jisung bahwa semalam ia sedang bertugas di hotel dan tanpa sengaja menerima video call dari tunangan Jisung. Jungkook khawatir kesalahannya akan menimbulkan kesalahpahaman antara Jisung dan tunangannya. Jadi ia meminta Jisung untuk menjelaskan dengan baik pada tunangannya. Jisung menjawab Jungkook agar tidak merasa bersalah, karena ia sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan orang itu. Melihat Jungkook masih mencari kucing, Jisung merasa bersalah dan ingin memposting pengumuman pencarian kucing di internet, namun Jungkook lebih percaya pada pengalamannya sendiri. Mereka pun bertaruh siapa yang lebih dulu menemukan kucing. Saat hendak pergi, Jungkook menemukan sepedanya rusak dan Jisung yang ahli merakit model mesin langsung membantunya memperbaiki. Setelah selesai, Jisung kesulitan mendapatkan taksi. Jadi Jungkook mengantarnya ke kantor dengan sepeda. Sesampainya di kantor, rekan-rekan kerja memberikan hadiah kehamilan untuk Jisung. Menghadapi rekan kerja yang antusias dan suka bergosip, Jisung tidak bisa membantah. Bahkan setelah menegaskan bahwa ia tidak hamil, tidak ada yang percaya. Akhirnya, Jisung harus menanggung rumor kehamilan. Bahkan ada yang memposting gosip di forum bahwa Jisung hamil anak orang lain sebelum menikah. Postingan itu langsung menarik perhatian rekan kerja lain dan menimbulkan banyak gosip tentang Jisung. Jisung merasa sangat tidak nyaman dengan rumor yang tidak benar ini, namun ia tidak bisa menangkap penyebarnya. Karena kesal dengan gosip, Jisung pulang dan mulai membereskan barang-barang peninggalan tunangannya untuk dibuang ke tempat sampah. Kebetulan ia bertemu Jungkook yang masih mencari kucing. Saat itu Jisung tiba-tiba teringat pernah melihat petunjuk tentang kucing di internet, lalu mengajak Jungkook mencari kucing berdasarkan informasi itu, namun ternyata itu bukan kucing yang dicari Jungkook. Dan menurut Jungkook, kucing itu tidak mungkin ke tempat seperti itu. Namun, melihat Jisung begitu percaya pada informasi di internet, Jungkook tetap menemaninya, dan akhirnya mereka memang tidak menemukan kucing. Saat itu Jungkook melihat jari Jisung terluka saat membuang sampah, lalu dengan lembut membantunya mengobati luka. Membuat Jisung merasa tersentuh dan mulai menyukai Jungkook, lalu meminta nomor teleponnya. Di sisi lain, Yisul datang ke klinik gigi untuk melakukan desinfeksi, lalu memeriksakan giginya yang bermasalah.
dokter menyuruhnya rutin berobat selama 2 bulan ke depan. Awalnya Yisul merasa 2 bulan terlalu lama, tapi setelah melihat wajah tampan dokter gigi itu, ia langsung berbinar-binar dan memesan semua jadwal praktik dokter itu. Yisul yang sedang jomblo akhirnya menemukan target cinta berikutnya. Akhirnya, tibalah hari peluncuran produk baru. Karena takut kulkas tiba-tiba bermasalah, Jisung menyembunyikan kulkas di pojok dan menggantinya dengan mesin cadangan yang sama. Pertama, kepala bagian memperkenalkan vacuum cleaner baru dan sengaja meminta Jisung memberi perintah pada vacuum cleaner. Namun, saat Jisung bicara, kulkas langsung aktif dan mengendalikan vacuum cleaner di atas panggung, lalu mulai merekomendasikan makanan pada kepala bagian. Segera setelah itu adalah informasi pribadi kepala bagian. Yang sulit dipercaya adalah, sebagai orang yang membocorkan data dari tangki air, kepala bagian ternyata adalah administrator jaringan. Kepala bagian ternyata adalah administrator jaringan internal perusahaan. Dialah yang terus-menerus menyebarkan rumor tentang Jisung dan rekan-rekan lainnya. Begitu hal ini terungkap, para hadirin pun gempar. Kepala bagian yang panik memecahkan vacuum cleaner. Para perwakilan di bawah panggung pun marah dan pergi. Semua orang mengira itu adalah kemampuan vacuum cleaner, tapi hanya Jisung yang tahu itu adalah ulah kulkas. Sampai di titik ini, Jisung mulai samar-samar menyadari bahwa hanya suaranya sendirilah yang bisa membangunkan kulkas, dan kulkas itu seperti sedang melindunginya. Kulkas itu sudah membantu Jisung mengenali 2 pria berperilaku buruk di sekitarnya, membuatnya bertanya-tanya apakah kulkas itu muncul untuk melindunginya. Malam hari, saat Jisung pulang, hujan deras turun. Saat itu, ia menerima informasi tentang kucing yang dicari oleh Jungkook. Entah benar atau tidak, Jisung memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Ia datang ke lokasi yang diberikan dan ternyata bertemu lagi dengan Jungkook. Jisung melihat Jungkook memegang pisau kecil dan perlahan mendekatinya. Jisung ketakutan dan mundur. Untungnya rekan kerja Park Sun datang tepat waktu dan menjelaskan situasinya. Ternyata Jungkook menemukan kucing itu, tapi kakinya terjerat di tiang listrik. Jungkook membawa pisau hanya untuk menyelamatkan kucing itu dan membawanya ke rumah sakit. Mereka berdua kembali makan sup doenjang. Saat itu, pemilik restoran meminta mereka membantu membaca surat dari penyewa asingnya dulu. Jungkook sama sekali tidak mengerti bahasa asing. Saat itu, Jisung menggunakan aplikasi scan online dan mengubah surat itu menjadi bahasa Korea. Jungkook sangat terkejut melihat kemampuan ponsel yang begitu canggih. Di konferensi pers, kepala bagian yang terbongkar akhirnya menerima hukuman mutasi dari perusahaan. Saat hendak pergi, kepala bagian meminta maaf pada Jisung dan mengaku bahwa dia bukan dalang sebenarnya, hanya bertugas menyebarkan informasi, sedangkan sumber gosip sebenarnya adalah orang lain. Perusahaan juga karena kegagalan pengembangan produk pintar kali ini memutuskan untuk mengubah arah pengembangan dan menunda peluncuran kulkas, beralih ke pengembangan mesin kecil pintar. Produk baru berikutnya adalah kamera termal khusus untuk pemadam kebakaran. Yisul berdandan rapi dan datang ke klinik gigi, tapi tidak berjalan mulus. Begitu masuk, dokter gigi langsung mencabut giginya dengan kasar. Awalnya Yisul ingin tetap anggun, tapi akhirnya hanya bisa menjerit dan menangis kesakitan. Setelah gigi bungsunya dicabut, riasan Yisul pun luntur. Kemudian dokter gigi memanggil Yisul ke kantor, tapi ragu-ragu untuk mengungkapkan maksudnya. Yisul mengira dokter gigi itu menyukainya, hatinya pun berbunga-bunga. Tak disangka sang dokter malah mengeluarkan surat donasi gigi bungsu, karena bentuk dan baunya sangat aneh, sesuatu yang belum pernah ia temui selama jadi dokter gigi. Ia berharap Yisul mau mendonasikan gigi bungsunya untuk penelitian. Hal ini membuat Yisul sangat malu. Beberapa hari kemudian, Yisul datang untuk kontrol sesuai janji. Kali ini dokter gigi mengajaknya makan bersama. Ternyata dokter gigi belum menyerah untuk meneliti gigi bungsu unik Yisul. Atas permintaan dokter, Yisul akhirnya menandatangani surat donasi. Melihat wajah tampan dokter, Yisul pun mengungkapkan perasaannya. Dan tak disangka,
dokter gigi itu menerimanya. Mereka pun resmi berpacaran. Di sisi lain, tunangan Jisung masih berusaha memperbaiki hubungan. Ia mengumpulkan grup teman dokter giginya dan meminta mereka menandatangani perjanjian kerahasiaan, berjanji foto Jisung tidak akan disebarkan. Dokter gigi juga hadir, tapi tidak ikut-ikutan, bahkan menegur mereka semua karena merasa malu dengan perilaku mereka. Demi memohon maaf, tunangan Jisung masuk ke rumah Jisung lewat jendela kamar mandi secara ilegal. Jisung yang mengetahui hal itu sangat ketakutan dan ingin menelepon polisi. Tapi tunangannya yang terjebak di jendela sudah menelepon bantuan sendiri. Yang datang menolong adalah Jungkook dan Park Sun. Jungkook mengenali tunangan Jisung sebagai pria yang muncul di video call waktu itu. Dari percakapan mereka, Jungkook baru tahu bahwa Jisung putus karena tunangannya menyebarkan foto pribadinya untuk bersenang-senang. Melihat tunangan Jisung masih terus mengganggu, Jungkook dan Park Sun dengan tegas menariknya keluar bersama jendela dan memperingatkannya agar tidak mendekati Jisung lagi. Setelah tunangannya pergi, Jisung semakin kesal. Saat itu Jungkook kembali menutup jendela dengan papan bergambar Park Sun dan mereka berjanji bertemu besok jam 7 malam. Jungkook akan membantu memperbaiki jendela. Keesokan harinya, Jisung mengantarkan makanan yang disiapkan ayahnya ke toko buku tempat ibunya bekerja dan tanpa sengaja melihat pacar baru ibunya yang tampak sangat muda. Jisung merasa khawatir dan memutuskan untuk bertemu langsung dengan pacar baru ibunya. Setelah mengamati, Jisung merasa pria itu cukup normal. Hanya saja di toko buku ada banyak surat dari bank, membuatnya curiga apakah pacar ibunya punya banyak utang. Malamnya, karena harus lembur, Jisung tidak bisa menepati janji dengan Jungkook dan meminta maaf agar Jungkook tidak menunggunya. Melihat kantor sepi, Jisung masih memikirkan hubungan baru ibunya dan memutuskan untuk meminta bantuan kulkas. Hasilnya menunjukkan bahwa pacar ibunya tidak punya utang ke bank manapun, bahkan benar-benar anak orang kaya dan sangat serius dengan hubungan itu. Melihat ini, Jisung tiba-tiba teringat Jungkook, lalu mengambil ponsel dan baru tahu Jungkook membalas bahwa ia bisa menunggu Jisung pulang. Melihat pesan itu, Jisung langsung berlari pulang dan benar saja, melihat Jungkook menunggunya di bawah. Melihat orang yang begitu lembut dan melindunginya, Jisung sangat terharu. Jungkook tetap menunggu Jisung pulang kerja untuk membantunya memperbaiki jendela. Jisung terpesona melihat Jungkook bekerja, diam-diam memotretnya. Tak disangka Jungkook tiba-tiba marah dan meminta Jisung menghapus fotonya. Sikap Jungkook yang menolak itu membuat Jisung bingung. Malamnya, ibu Jisung menelepon, mengatakan mungkin akan mengakhiri hubungannya dengan pacar baru. Tapi Jisung sudah meneliti pacar ibunya lewat kulkas dan tahu dia pria baik. Sehingga ia membujuk ibunya agar tidak menyerah pada hubungan itu. Bahkan berbohong bahwa ia menemukan peramal bernama Dewa Kulkas yang meramalkan ibunya dan pacarnya adalah jodoh. Tak disangka, kebohongan baik Jisung ini malah makin tersebar dan ia mulai menerima banyak telepon konsultasi asmara dari orang lain. Ternyata ibu dan teman-temannya membicarakan Dewa Kulkas dan didengar orang lain. Sebagian Jisung sibuk meladeni telepon konsultasi. Jisung pergi ke kafe dan tak disangka Yisul juga terpengaruh rumor Dewa Kulkas dan ingin mencoba kecocokan dirinya dengan dokter gigi. Pemilik kafe tidak percaya pada pilihan Yisul, merasa dokter gigi pasti sama saja dengan mantan-mantannya. Hanya pria brengsek yang tampak bagus di luar. Saat itu dokter gigi datang ke kafe dan langsung diperhatikan oleh pemilik kafe. Teman-teman Yisul pun sepakat bahwa kali ini pacar Yisul bukan pria brengsek. Setelah Yisul pergi, Jisung mulai berdandan karena ditugaskan perusahaan untuk membawa kamera termal ke lokasi latihan, ditemani Jungkook dan Park Sun. Setelah insiden foto sebelumnya, hubungan Jungkook dan Jisung jadi canggung. Saat pengambilan gambar, Jisung sengaja menghindari Jungkook dari kamera karena tahu Jungkook tidak suka difoto. Setelah selesai, rekan kerja pria baru datang terlambat dan tanpa sengaja menghapus semua rekaman yang sudah Jisung buat. Jisung terpaksa meminta Jungkook untuk mengulang latihan dan merekam lagi. Mereka berdua lembur untuk merekam ulang.
Park Sun yang mengira Jungkook sudah pulang mengunci pintu lokasi latihan, sehingga Jisung dan Jungkook terkunci di dalam. Setelah selesai merekam, mereka baru sadar pintu terkunci dan ponsel Jisung kehabisan baterai. Mereka mencoba keluar lewat jendela, tapi posisinya terlalu tinggi, Jisung hampir jatuh. Untungnya dipeluk Jungkook. Wajah mereka pun sangat dekat, suasana romantis mulai terasa. Sementara itu, Park Sun yang sedang diet karena ingin tampil di foto promosi pemadam kebakaran, merasa sangat lapar dan pergi ke kafe. Pemilik kafe yang menunggu Jisung bertanya apakah pengambilan gambar sudah selesai. Park Sun bilang sudah dan dia sendiri yang mengunci pintu. Pemilik kafe curiga Park Sun mengunci Jisung di dalam pabrik, sehingga Park Sun buru-buru kembali untuk memastikan. Saat hari mulai gelap, Jisung mulai takut. Untuk mengurangi rasa takut, mereka terus mengobrol. Jisung kehabisan bahan pembicaraan, akhirnya memperkenalkan kamera termal. Jungkook menemukan Jisung mengatur kata sandi kamera termal dengan kalimat benar-benar gila dan bertanya alasannya. Jisung menjelaskan bahwa belakangan ini banyak hal buruk terjadi padanya. Jadi ia gunakan itu untuk mengeluh. Melihat Jisung mengeluh pada mesin, Jungkook malah merasa Jisung sangat lucu. Hubungan mereka pun mulai mencair dan semakin dekat. Jisung meminta maaf soal memotretnya dan ingin tahu kenapa Jungkook tidak suka difoto. Jungkook hanya berkata, dibandingkan foto, ia lebih percaya pada hal yang nyata. Setelah berkata begitu, mereka saling berpandangan dan semakin dekat. Tapi suara pintu terbuka memutus suasana. Ternyata Park Sun datang menyelamatkan mereka. Jisung buru-buru mengambil barang dan pergi. Sementara Jungkook tampak kesal karena suasana romantis mereka terganggu. Jungkook kembali ke markas pemadam kebakaran dan menyadari dirinya jatuh cinta. Ia melihat video Jisung yang mabuk di CCTV dan tanpa sadar tersenyum. Sementara itu, Jisung juga menonton rekaman Jungkook saat latihan dan merasa sangat tersentuh. Saat itu, ia menerima telepon dari pengembang software yang memberitahu bahwa tidak ada masalah pada software kulkas. Jisung jadi bingung. Tidak bisa menemukan alasan kenapa kulkas menyimpan begitu banyak data pribadi. Saat sedang pusing, ia teringat obrolannya dengan Jungkook dan mulai percaya bahwa sebaik apapun data, keputusan akhir tetap ada pada manusia. Ia tidak akan membabi buta percaya pada kulkas dan bertekad mencari tahu penyebab kulkas jadi seperti itu. Jungkook bersiap pulang kerja, tiba-tiba Jisung muncul dan mengajaknya makan malam hari Jumat. Mereka saling mendekat dan tersenyum manis. Saat itu di kantor, rekan kerja wanita Jisung, Ki-hyun, diam-diam merekam perintah suara dan sidik jari Jisung untuk membuka kulkas dan berhasil mengaktifkannya. Setelah diaktifkan, kulkas menyapa Ki-hyun dengan lama tidak bertemu. Ternyata Ki-hyun adalah seorang agen khusus dan chip kulkas berasal dari proyek JSS yang dikembangkan oleh Badan Intelijen Negara untuk mencegah terorisme, namun disalahgunakan oleh perebutan kekuasaan politik. Pengembang JSS tidak rela proyeknya dihentikan, jadi ia membawa chip berisi intelijen kuat itu. Sebagai agen JSS, Ki-hyun dihukum dan dipindahkan dari organisasi. Sejak itu ia terus mencari chip yang hilang. Reaksi kulkas membuat Ki-hyun merasa familiar. Hari itu, pemilik kafe mengantar suaminya berangkat kerja, memberikan suplemen dan obat program kehamilan. Tapi kemudian ia sadar suaminya lupa membawa sesuatu dan buru-buru ke parkiran bawah tanah. Ternyata suaminya belum pergi, dan pemilik kafe membantu merapikan mobil, memasukkan barang ke bagasi, dan menemukan banyak suplemen dan obat yang ia berikan ternyata tidak pernah diminum suaminya, hanya disimpan di bagasi. Di sisi lain, setelah menentukan tanggal kencan, Jisung dan Jungkook sama-sama dipenuhi kebahagiaan, memikirkan satu sama lain dan tersenyum sendiri. Dalam perjalanan pulang, Jisung bertemu rekan kerja Yoon Ha-lee yang ternyata sengaja mengantarkan makanan malam untuk Jungkook yang lembur. Menyadari hubungan Yoon Ha-lee dan Jungkook tidak biasa, Jisung mulai memperhatikan Yoon Ha-lee dan membayangkan seperti apa tipe perempuan yang disukai Jungkook, bahkan menganggap Yoon Ha-lee sebagai saingan cinta. Kebetulan, dalam proyek pengembangan produk baru,
Presiden meminta Jisung dan Yoon Hali bekerja sama. Hari itu, Jungkook sedang bertugas memadamkan kebakaran. Api sudah padam, tapi di dekat lokasi masih ada banyak alkohol dan masker untuk pencegahan pandemi. Alkohol mudah meledak lagi, dan pemilik rumah ingin buru-buru masuk untuk menyelamatkan barang-barangnya. Untuk mencegahnya, Jungkook menjatuhkan pemilik rumah dengan teknik judo, membuat pemilik rumah marah dan mengancam akan melaporkan Jungkook. Karena terjadi kesalahpahaman, Jungkook ditegur oleh kapten. Kapten tahu Jungkook punya trauma masa lalu dan berkata hanya dengan mengatasi itu, Jungkook bisa menjadi pemadam kebakaran sejati. Setelah beberapa waktu berpacaran, Yisul menyadari dokter gigi sering menghilang secara berkala, dan waktu menghilangnya semakin lama. Yisul menelepon tidak diangkat, pesan tidak dibalas, tapi dokter gigi tetap aktif di media sosial. Mendengar ini, pemilik kafe sadar dokter gigi mungkin tipe pria menghilang, yang suka menghilang sesuai suasana hati dan mengendalikan pacarnya. Pemilik kafe menyarankan Yisul segera putus, tapi Yisul tidak mau dan bersikeras mencari dokter gigi. Yisul datang ke rumah sakit gigi, dan ternyata dokter gigi sudah pindah bagian, posisinya digantikan oleh mantan tunangan Jisung. Mantan tunangan itu bilang, dokter gigi memang suka menghilang sejak SMA, dan setelah tahu Yisul berpacaran dengannya, ia memanfaatkan jejak dokter gigi untuk mencari tahu kabar terbaru Jisung dari Yisul. Yisul bilang, Jisung sekarang tampak bahagia, seperti punya gebetan baru, membuat mantan tunangan Jisung sangat kecewa. Pengujian kamera termal berjalan lancar, perusahaan mengadakan rapat penandatanganan kontrak, dan tim pemadam kebakaran juga mengirim perwakilan. Jisung melihat Jungkook dan Yoon Hali tampak akrab, membuatnya cemburu dan suasana hatinya memburuk. Kamera termal bahkan mendeteksi kemarahan Jisung. Jungkook menyadari Jisung marah, tapi tidak tahu apa salahnya. Jisung akhirnya bertanya dengan halus apakah Jungkook punya gebetan lain, tapi Jungkook dengan tegas menyatakan dirinya bukan tipe seperti itu. Kesalahpahaman pun selesai. Jisung kembali tersenyum malu-malu. Saat itu, mantan tunangan Jisung diam-diam datang ke perusahaan dan melihat Jisung berbicara dengan Jungkook. Suasana di antara mereka membuatnya curiga, dan ia teringat Jungkook adalah pria yang menerima video call waktu itu. Ia pun sadar bahwa pria baru Jisung adalah pemadam kebakaran itu. Kembali ke meja kerja, Jisung tanpa sengaja menemukan secarik kertas yang memperingatkannya sedang dalam bahaya, dan juga menemukan kulkas telah dibuka. Jisung langsung waspada dan ingin mematikan kulkas lewat program, tapi terhalang firewall. Pada saat yang sama, kulkas juga sedang mengunci target Jisung. Pemilik kafe hari ini berencana ke rumah sakit bersama suaminya untuk mengambil sel telur, tapi setelah pemeriksaan, suaminya langsung pergi. Pemilik kafe merasa tidak enak badan, pulang ke kafe dan pingsan. Untungnya Park San datang tepat waktu dan membawanya ke rumah sakit. Dokter bilang ia pingsan karena gula darah rendah, tapi Park San tidak bisa menghubungi suaminya. Jadi ia menemani di rumah sakit. Hari ini adalah hari pemadam kebakaran mengambil foto poster dengan kamera termal. Jisung dan Jungkook sudah bersiap sejak pagi. Sampai di lokasi, Jungkook menelepon Park Sun, tapi Park Sun bilang tidak bisa datang karena pemilik kafe belum sadar. Dan suaminya belum bisa dihubungi, ia tidak bisa meninggalkan pemilik kafe sendirian di rumah sakit. Akhirnya Park Sun melewatkan kesempatan foto yang sudah lama ia tunggu. Dan Jisung pun tiba di lokasi. Saat giliran Jungkook difoto, ia sama sekali tidak mau melepas topi sampai sesi foto selesai. Setelah itu Jungkook bertemu seniornya, Kang, dan mengaku bahwa ia adalah anak yang dulu selamat dari kebakaran. Dan kini sudah berganti nama menjadi pemadam kebakaran. Namun, percakapan mereka didengar oleh seorang wartawan yang langsung menuduh Jungkook sebagai orang yang menghancurkan hidup orang lain dan tidak pantas menjadi pemadam kebakaran. Setelah kejadian itu, Jisung dan Jungkook kencan pertama, tapi keduanya tidak fokus. Di tengah kencan,
Jisung mendapat kabar pemilik kafe masuk rumah sakit dan buru-buru ke sana. Melihat teman pemilik kafe sudah datang, Park Sun pun pulang. Jisung di rumah sakit tanpa sengaja bertemu Yoon Hali dan pacarnya yang sedang mengobati luka. Melihat kedua orang itu tampak mesra, Jisung merasa sangat lega di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Jungkook juga melihat Yoon Hali dan pacarnya, namun dia tampak tidak puas. Diam-diam, dia mencari Yoon Hali untuk berbicara. Jisung yang sebelumnya merasa lega karena Yoon Hali sudah punya pacar, melihat adegan ini, kembali merasa cemburu di dalam hatinya, lalu diam-diam mengikuti mereka berdua. Jisung mendengar Jungkook meminta Yoon Hali untuk putus dengan pacarnya. Tak lama kemudian, pacar Yoon Hali muncul dari samping, dan terjadilah pertengkaran di antara mereka bertiga. Jisung pun salah paham, mengira ini adalah cinta segitiga. Setelah Jungkook dengan berat hati melihat Yoon Hali dan pacarnya pergi, dia berbalik dan melihat Jisung yang bersembunyi di belakangnya. Jisung pun keluar dan dengan halus menanyakan tentang urusan mereka bertiga. Jungkook tidak mau menceritakan detailnya dengan alasan privasi, membuat Jisung merasa sangat kecewa dan pergi dengan kesal dari sisinya. Jungkook kemudian bercerita pada Park Sun bahwa hari ini dia bertemu senior Kang lagi. Dan saat mengenang masa lalu, hati Jungkook kembali bergejolak, masih belum bisa menghadapi kesalahan masa lalunya. Karena hal inilah, kencan pertamanya dengan Jisung pun gagal. Dia takut Jisung akan membencinya karena itu. Park Sun pun menghibur Jungkook dengan ceria, mengatakan bahwa dalam cinta, mana bisa menyerah hanya karena satu kegagalan. Sampai akhirnya, saat pemilik kafe akan keluar dari rumah sakit, suaminya yang sedang dinas baru buru-buru datang ke rumah sakit. Hal ini membuat pemilik kafe sangat tidak puas. Dalam pertengkaran, dia bahkan mengungkapkan bahwa suaminya diam-diam menggagalkan rencana program kehamilan mereka. Setelah bicara terus terang, suaminya pun langsung mengusulkan agar mereka berdua menghentikan rencana program kehamilan, membuat pemilik kafe semakin marah. Park Sun yang sampai di depan kamar rumah sakit dan mendengar mereka bertengkar pun merasa sangat canggung. Hari yang indah pun tiba, Jisung datang ke kantor dan melihat Yoon Hali yang duduk di meja kerjanya tampak pucat, lalu tiba-tiba pingsan di lantai. Ternyata Yoon Hali mengalami gastritis akut. Jisung juga mengetahui bahwa ada beberapa goresan di tulang rusuk Yoon Hali. Sepertinya dia pernah mengalami cedera. Jisung mengusulkan agar pacar Yoon Hali dipanggil untuk merawatnya. Tapi Yoon Hali dengan tegas menolak. Saat itu Jungkook datang ke rumah sakit. Yoon Hali yang lemah melihatnya langsung menangis. Jungkook meminta Jisung untuk keluar. Sikap Jungkook yang menjaga jarak ini membuat Jisung benar-benar kecewa dengan hubungan mereka. Jisung yang kecewa pada Jungkook kebetulan membutuhkan dokumen tentang upacara penandatanganan petugas pemadam kebakaran, tapi dia tidak mau meminta pada Jungkook, jadi dia mencari sendiri di internet. Kebetulan, dia menemukan sebuah surat pengaduan. Seseorang melaporkan bahwa seorang petugas pemadam kebakaran telah merebut pacarnya. Berdasarkan isi surat itu, yang dimaksud adalah Yoon Hali dan Jungkook. Tapi Jisung tidak percaya Jungkook seburuk itu. Jadi dia menggunakan kulkas untuk menyelidiki pacar Yoon Hali. Ternyata pacar Yoon Hali adalah seorang pria kasar, bahkan pernah melakukan kekerasan pada Yoon Hali lebih dari sekali, dan juga pada mantan-mantan pacarnya. Dia adalah pelaku kekerasan berulang. Mengetahui kebenaran ini, Jisung membujuk Yoon Hali untuk putus dengan pacarnya. Setelah mendengar semua itu, Yoon Hali pun akhirnya benar-benar menyerah pada pacarnya. Tak lama kemudian, Yoon Hali sembuh dan keluar dari rumah sakit. Saat kembali ke kantor, dia dengan sukarela mengambil tugas dinas luar kota. Dia sudah memutuskan untuk tidak lagi bergantung pada pacarnya dan ingin memanfaatkan waktu dinas luar kota untuk benar-benar memutuskan hubungan dengannya. Namun, pacar Yoon Hali tidak rela putus begitu saja. Dia berpura-pura menjadi kurir dan menelepon kantor Yoon Hali, menanyakan alamat dinas luar kota. Seorang rekan kerja pria muda menerima telepon itu dan memberitahukan alamatnya. Tapi Jisung yang ada di samping merasa ada yang tidak beres, lalu menelpon balik nomor itu, dan ternyata nomor itu adalah sekolah tempat pacar Yoon Hali bekerja. Jisung langsung merasa Yoon Hali dalam bahaya, tapi telepon Yoon Hali tidak pernah bisa dihubungi. Dalam keadaan terpaksa,
Jisung hanya bisa meminta bantuan Jungkook. Saat mereka berdua sampai, benar saja mereka mendengar teriakan minta tolong dari Yoon Ha-lee. Pacar Yoon Ha-lee yang gagal membujuk Yoon Ha-lee untuk kembali menunjukkan sifat aslinya. Saat Jungkook hendak bertindak, pacar Yoon Ha-lee malah mengancamnya dengan alasan sebagai pegawai negeri, Jungkook tidak boleh menggunakan kekerasan. Saat itu Jisung mengeluarkan pistol mainan dari tasnya dan dengan tegas memukul wajah pacar Yoon Ha-lee. Akhirnya, kedua gadis itu bekerja sama mengatasi masalah ini dan Jungkook bertugas menangkap pacar Yoon Ha-lee. Setelah mengantar Yoon Ha-lee pulang, Jisung dan Jungkook mengobrol di mobil. Karena sebelumnya Jisung melihat surat pengaduan pacar Yoon Ha-lee di internet, dia tidak ingin Jungkook punya celah untuk dijadikan bahan fitnah. Jadi dia sengaja menyiapkan pistol mainan. Melihat Jisung yang begitu cerdas dan berani, Jungkook sangat mengaguminya. Di tengah perjalanan, mobil tiba-tiba mogok di tengah jalan. Mereka berdua terpaksa mencari halte bus. Saat berjalan di hutan pinggiran kota yang gelap, Jungkook khawatir ada binatang buas. Jadi secara alami menggandeng tangan Jisung dan mulai bernyanyi, membuat suasana jalan-jalan malam itu jadi romantis. Akhirnya mereka sampai di halte bus. Jisung yang takut pada ngengat langsung memeluk Jungkook, dan Jungkook pun menunduk dan mencium Jisung. Jisung dan Jungkook sudah berpacaran selama sebulan. Hubungan mereka sangat manis. Suatu hari, Jungkook datang ke rumah Jisung untuk berkencan. Jisung menunjukkan foto masa kecilnya pada Jungkook. Tapi saat Jisung meminta untuk melihat foto masa kecil Jungkook, Jungkook selalu menghindar dan mengganti topik. Saat rapat di kantor, Jisung menerima voucher kopi yang dikirim Jungkook lewat ponsel, membuat Jisung tersenyum lebar. Anak laki-laki yang tidak pernah menggunakan media sosial ini demi Jisung, akhirnya belajar mengirim voucher kopi. Jungkook yang belajar keterampilan baru pun sangat senang. Tiga sahabat itu kembali berkumpul di kafe membicarakan kehidupan cinta masing-masing. Pemilik kafe sedang ragu apakah akan bercerai. Sebelumnya, pemilik kafe membuntuti suaminya dan menemukan dia bertemu dengan wanita asing bernama Ki-hyun di taman. Tapi di antara mereka tidak ada percakapan mesra. Bahkan menggunakan kata sandi ikan tuna dan berbicara hal-hal aneh membuat pemilik kafe bingung. Sementara itu, Yisul sedang mempertimbangkan untuk menikah dengan dokter gigi. Tapi yang membuatnya ragu adalah setiap kali hubungan mereka semakin dekat, dokter gigi selalu menghilang, seolah-olah kurang bertanggung jawab. Namun, Yisul yang sudah terlanjur jatuh cinta tidak mau melepaskan dokter gigi yang tampan itu. Jadi dia sendiri yang melamar dokter gigi. Setelah itu, Yisul bertemu dengan orang tua dokter gigi untuk membicarakan pernikahan. Ibu dokter gigi sangat menyukai Yisul. Tak lama kemudian, ayah dokter gigi datang dengan pakaian bersepeda. Yisul baru tahu bahwa sifat suka menghilang dokter gigi ternyata diwarisi dari ayahnya. Ibu dokter gigi juga sering menderita karena suaminya suka menghilang. Tapi yang membuatnya bertahan adalah ketampanan ayah dokter gigi. Kedua orang tua dokter gigi sangat puas dengan Yisul dan langsung menyetujui pernikahan mereka. Menjelang hari pernikahan Yisul, Jisung menggunakan kulkas untuk menyelidiki data pribadi dokter gigi. Hasilnya menunjukkan kehidupan dokter gigi sangat normal. Tidak hanya suka beramal, tapi juga rajin berolahraga. Kalau begitu, kenapa dia suka menghilang? Saat Jisung sedang berpikir, Ki-hyun tiba-tiba muncul dan memperingatkan Jisung agar tidak lagi menggunakan program itu, supaya tidak mendatangkan kesialan bagi dirinya sendiri. Pada pesta pernikahan, ketiga gadis itu masing-masing menyimpan kekhawatiran. Pemilik kafe memikirkan sikap suaminya yang cuek. Yisul khawatir apakah keturunan mereka nanti juga akan suka menghilang. Dan Jisung bertanya-tanya sejak kapan Ki-hyun tahu rahasia kulkas. Pemilik kafe yang paling kesal, setiap kali bicara selalu menyindir, membuat ketiga sahabat itu saling membuka aib dan bertengkar hebat. Setelah bertengkar dengan suaminya, pemilik kafe pergi sendirian lalu mengajak Park San minum bersama. Jisung tanpa sengaja melihat pemilik kafe dijemput Park San, semakin curiga ada hubungan spesial di antara mereka. Tapi dia tetap tidak yakin dengan karakter Park San, sehingga kembali ke kantor dan menggunakan program penyelidikan.
Hasilnya menunjukkan Park Sun sangat mencintai istrinya. Saat itu Jisung menemukan sebuah rahasia. Dari data pribadi yang ia lihat, ia menemukan foto Jungkook, tapi namanya tertulis Zaemin. Zaemin dulunya adalah preman dan sering keluar masuk panti rehabilitasi. Setelah menjadi pegawai negeri, ia membersihkan masa lalunya. Hal ini membuat Jisung sangat bingung. Tanpa disadari Jisung, ada kamera yang merekam semua gerak-geriknya. Pada saat yang sama, foto Jungkook bersama tim pemadam kebakaran menjadi viral di internet. Jungkook segera mencari fotografernya dan meminta agar foto-foto itu dihapus. Melihat ketulusan Jungkook, sang fotografer pun setuju. Popularitas Jungkook di internet membuatnya jadi terkenal. Saat bertugas, ia sering bertemu penggemar yang ingin berfoto dengannya. Tapi Jungkook tetap bersikap dingin. Park Sun yang melihat itu berkata, "Sekarang Jungkook sangat populer di kalangan wanita, pasti Jisung sebagai pacar akan sangat memperhatikan." Ucapan ini menyadarkan Jungkook bahwa ia sudah lama tidak menghubungi Jisung. Lalu ia segera mengajak Jisung makan siang bersama. Namun, saat mereka akhirnya bertemu, Jisung menyinggung soal Jungkook yang viral di internet, tapi Jungkook malah bersikap dingin, membuat suasana jadi canggung. Saat itu Jungkook mendapat panggilan tugas dan pergi sebelum sempat makan. Jisung pun semakin gelisah. Hari itu Ki-hyun datang ke kafe pemilik kafe. Di hadapan suaminya dan Ki-hyun, pemilik kafe dengan tenang membongkar pertemuan rahasia mereka dan berdasarkan pengalamannya menonton drama, menebak mereka adalah agen intelijen. Hal ini membuat keduanya sangat terkejut. Reaksi canggung suaminya semakin memperkuat dugaan itu. Merasa dibohongi, pemilik kafe sangat marah dan langsung pergi makan di luar. Di sisi lain, Jisung yang gelisah kembali merakit mainan di rumah. Ia mengenang semua kenangan bersama Jungkook, mengingat kelembutan dan kebaikan Jungkook, dan mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Tidak peduli apa yang ingin disembunyikan Jungkook, ia tetap percaya bahwa Jungkook adalah orang baik. Sambil berpikir, ia berjalan ke jendela dan melihat Jungkook ada di bawah apartemennya, terluka karena menyelamatkan anak kecil yang berlari di jalan. Jisung segera turun, tapi ibu anak itu malah menyalahkan Jungkook karena anaknya terluka saat diselamatkan. Sikap tidak tahu terima kasih itu membuat Jisung marah dan membalas ibu anak itu dengan tegas. Mereka berdua kembali ke rumah Jisung. Jungkook tanpa sengaja melihat Jisung sedang mencari di internet apakah orang dengan catatan kriminal bisa menjadi pemadam kebakaran. Ia tahu Jisung ingin tahu masa lalunya dan Jungkook pun siap untuk jujur pada Jisung. Tapi bagi Jisung, semua itu sudah tidak penting lagi. Yang ia cintai hanyalah Jungkook yang ada di hadapannya. Pengakuan mendadak ini membuat Jungkook sangat terharu dan mereka pun kembali berciuman. Keesokan harinya di forum internet kembali muncul postingan yang membongkar semua masa lalu Jungkook. Ternyata saat Jungkook kecil, rumahnya kebakaran. Setelah diselidiki, petugas pemadam kebakaran menyimpulkan tidak ada orang di rumah. Tapi ibu Jungkook bersikeras Jungkook masih di dalam. Petugas pun kembali masuk untuk mencari. Padahal sebenarnya Jungkook sedang bermain di luar. Begitu petugas kembali ke lokasi, Jungkook sudah menemukan ibunya. Sayangnya, petugas yang kembali ke dalam rumah mengalami ledakan kedua. Sejak itu, Jungkook dan ibunya dianggap sebagai penyebab kematian petugas pemadam kebakaran, dan mereka berdua dihujat masyarakat. Data pribadi mereka pun dibongkar di internet. Trauma ini terus membayangi Jungkook hingga SMA. Padahal, petugas yang kembali ke lokasi sebenarnya tidak meninggal, hanya hilang. Tapi netizen tidak peduli dengan fakta. Mereka hanya ingin melampiaskan kebencian. Setelah mengetahui masa lalu Jungkook, Jisung akhirnya memahami alasan dibalik sikap Jungkook. Tapi Jisung tidak ingin Jungkook terus hidup dalam pelarian dan dihujat. Ia mengusulkan agar mereka bersama-sama mencari petugas pemadam kebakaran yang dulu terluka itu. Namun Jungkook tidak ingin mengganggu kehidupan petugas itu lagi. Tapi situasi semakin memburuk. Bahkan ada yang mengajukan petisi ke Blue House untuk mencabut status pegawai negeri Jungkook. Jisung sangat cemas dan berencana diam-diam mencari petugas itu sendiri. Namun keesokan harinya seseorang memposting sisi baik Jungkook di internet.
Orang-orang yang pernah dibantu Jungkook pun ramai-ramai mendukungnya. Bahkan petugas pemadam kebakaran yang dulu terluka juga tidak tahan melihat fitnah. Lalu mengunggah video klarifikasi, menyatakan dirinya tidak meninggal seperti rumor yang beredar. Opini publik pun langsung berbalik. Jungkook, ditemani Jisung, akhirnya bertemu dengan petugas itu. Petugas itu kehilangan kedua kakinya karena insiden itu, tapi dia tidak pernah membenci Jungkook. Setelah tahu Jungkook menjadi pemadam kebakaran, dia sangat bangga. Pertemuan ini akhirnya menghapus beban di hati Jungkook sejak kecil. Setelah semuanya selesai, Jungkook dan Jisung bersiap pergi. Saat itu Jungkook menerima video anonim yang merekam Jisung saat menyelidiki data Park Sun dan menemukan nama asli Jungkook adalah Jaemin. Melihat Jisung dengan mudah mengorek privasi orang lain, Jungkook sangat marah. Jisung buru-buru menjelaskan dan ingin membuktikan keberadaan kulkas pada Jungkook. Tapi saat itu kulkas sudah menjadi mesin biasa. Akhirnya, Jungkook tidak memilih untuk percaya pada Jisung. Jisung yang sedih mulai berpikir siapa yang diam-diam merekam dan mengirimkan video itu pada Jungkook. Ia mulai mencari pelaku di kantor dan akhirnya mencurigai Ki-hyun. Saat Jisung hendak memeriksa komputer Ki-hyun, tiba-tiba dia dibawa pergi oleh seseorang yang mengaku dari badan intelijen. Di ruang interogasi, suami pemilik kafe muncul di hadapannya. Ternyata badan intelijen mengirim orang untuk mengambil kembali chip yang dipasang di kulkas. Tapi mereka tampaknya tidak tahu Jisung pernah menggunakan kulkas itu secara pribadi. Saat Jisung pulang, ia menemukan rumahnya sudah digeledah. Seorang rekan kerja pria yang biasanya tidak mencolok tiba-tiba muncul dan menanyakan keberadaan chip kulkas. Jisung baru sadar, dialah yang selama ini memata-matai dan mengancamnya. Pria itu mengurung Jisung dan dalam percakapan, Jisung tahu bahwa dialah administrator forum internet yang selama ini menyebarkan rumor. Pria itu tampak tidak berbahaya, tapi ternyata sangat berbahaya dan membenci Jungkook. Dengan memata-matai Jisung, dia mengetahui rahasia kulkas dan ingin mengambil chip itu untuk mencari keuntungan dengan mencuri privasi orang lain. Sementara itu, Yisul datang ke kantor Jisung untuk menyelidiki, dan akhirnya menemukan alat pengintai di meja kerja pria itu. Pemilik kafe juga pernah bertemu pria itu dan merasa tatapannya sangat jahat. Dengan rasa curiga, mereka berdua datang ke rumah Jisung. Tapi saat mendengar ada orang mengetuk pintu, pria itu buru-buru menutup mulut Jisung agar tidak bersuara. Karena tidak ada jawaban, mereka pun pergi. Saat itu, Jisung teringat pernah memberikan gelang alarm pada Jungkook. Jika ia dalam bahaya, Jungkook yang berada dalam radius 100 meter akan menerima sinyal darurat. Saat pria itu pergi sebentar, Jisung menekan tombol alarm. Teman-temannya yang tidak menemukan Jisung pun mengirim pesan, memberitahu bahwa mereka sudah tahu siapa pelakunya dan sudah melapor ke polisi. Mengetahui kejahatannya terbongkar, pria itu marah dan mulai menyiramkan bensin di rumah Jisung, ingin membakar semuanya. Saat itu, jendela Jisung perlahan terbuka. Ki-hyun masuk dari luar dan mengusir pria itu. Saat hendak menyelamatkan Jisung, pria itu menyalakan korek api dan membakar bensin di dalam rumah. Api dengan cepat mengepung Jisung dan Ki-hyun. Gembok di pergelangan tangan Jisung sangat kuat, meski Ki-hyun berusaha membantunya. Api semakin membuat mereka sulit bernapas. Saat itu Jungkook muncul, memadamkan api di pintu dengan keahlian profesional dan berhasil menyelamatkan Jisung. Ternyata dia selalu berjaga di bawah apartemen Jisung, tidak pernah pergi. Setelah selamat, mereka sadar pria itu belum keluar dari rumah. Jungkook pun kembali ke dalam gedung untuk mencari pria itu. Jisung sangat khawatir, tapi akhirnya mereka berdua selamat. Saat itu Jungkook akhirnya sadar. Sebagai pemadam kebakaran yang bertanggung jawab, ia harus mengesampingkan hidup dan mati dan berusaha menyelamatkan setiap korban yang tertinggal. Setelah kejadian ini, ia benar-benar keluar dari bayang-bayang masa lalunya. Setelah pria itu dipenjara, dia berusaha membongkar rahasia penyelidikan privasi Jisung. Tapi semua video itu sudah dihapus orang lain. Saat polisi hendak menyelidiki, semua bukti sudah hilang. Pemilik kafe dan suaminya pun kembali rukun dan mengadakan resepsi pernikahan ulang.
Ternyata setiap kali minum dengan Parsun, pemilik kafe selalu membicarakan suaminya, dan Parsun selalu menjadi penasihat hubungan mereka. Suatu hari, Jisung menerima surat dari Ki-hyun. Dia mengatakan setelah bekerja bersama Jisung, dia tahu Jisung tidak pernah menggunakan rahasia kulkas untuk keuntungan pribadi dan sangat mengaguminya. Ki-hyun pun mengundang Jisung untuk bergabung dengan badan intelijen. Setelah mengalami badai privasi kulkas, Jisung benar-benar mengerti apa yang ingin ia lindungi dan akhirnya menerima undangan menjadi anggota badan intelijen. Di era teknologi yang sangat maju dan informasi yang campur aduk seperti sekarang, semakin dibutuhkan orang-orang baik dan adil untuk menjaga dunia maya tetap indah. Dan cerita pun selesai. 선생님. 선생님. 선생님.